Selain mitos pohon beringin dan tempat kesenangan jin, ada pula tanaman yang paling ditakuti jin. Inilah pohon bidara. Pohon ini banyak tumbuh di Indonesia. Khasiatnya bukan pada batang atau akarnya, tetapi daunnya. Bagian inilah yang ditakuti jin, bahkan bisa menjadi racun bagi bangsa jin. Bagaimana cara menggunakan daun bidara untuk mengobati sihir atau gangguan jin? Dan cara mengambil 7 lembar daun bidara yang dihaluskan, kemudian dilarutkan dalam air dan dibacakan ayat kursi, surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Untuk mengobati sihir, Al-Qurtubi menceritakan dari Wahab. Ambil 7 helai daun bidara, tumbuk halus lalu dicampurkan air dan dibacakan ayat kursi, lalu diberi minum pada orang yang terkena sihir 3 kali teguk. Dan air di ember yang telah dibacakan ayat-ayat dan juga dicampur bidara dipakai untuk mandi. Insya Allah akan hilang sihirnya. Dan diutamakan membaca Al-Falaq, An-Nas, juga ditambah ayat kursi, karena ayat-ayat itu dapat mengusir setan. Selain untuk mengobati sihir dan gangguan jin, daun bidara juga bisa dipergunakan untuk bersuci bagi orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf. Hal ini terjadi pada masa Nabi SAW saat ada seseorang yang akan memeluk Islam. Lantas Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidr, daun bidara. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi, dan Ahmad. Wanita bersuci dari haid juga disarankan dengan air yang dicampur daun bidara. Masih ada manfaat daun bidara yang lain, dan inilah yang banyak dikenal di tanah air. Daun bidara biasa digunakan campuran untuk memandikan jenazah. Nabi SAW memerintahkan agar daun bidara digunakan sebagai campuran air memandikan jenazah putrinya Zainab. Lalu pohon bidara jenis apa yang memiliki khasiat semacam itu? Pohon bidara termasuk tanaman yang bisa tumbuh di berbagai kondisi, termasuk di kondisi yang kering. Oleh sebab itu, tumbuhan yang bernama Latin Ziziphus mauritiana tersebar secara alami di berbagai wilayah lain, seperti Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Uganda, dan Kenya di Afrika. Di Asia, pohon bidara juga tumbuh subur, seperti Afghanistan, Pakistan, India Utara, Nepal, Bangladesh, Cina Selatan, Vietnam, Thailand, Semenanjung Malaya, Indonesia, hingga Australia. Tumbuhan ini bisa ditemukan mulai dari tepi pantai hingga daerah berketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Termasuk di Nusantara, tumbuhan ini menyebar secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Di Indonesia memang banyak perbedaan pandangan mengenai pohon bidara ini. Ada yang bilang bidara yang bisa digunakan untuk ruqyah adalah bidara Arab, sedangkan bidara Cina dan bidara Jawa, Widoro, atau yang sering disebut apel India, tidak dapat digunakan untuk ruqyah. Tapi para pakar ruqyah menegaskan bidara apel India buahnya bisa dimakan dan insya Allah dapat menghilangkan gangguan sihir yang menyerang perut. Perbedaan bidara Cina dan bidara apel India sama seperti perbedaan pisang Ambon dengan pisang jenis lainnya. Insya Allah, kedua-duanya sama-sama dapat dipergunakan untuk mengusir jin. Pohon bidara inilah yang dikenal bangsa Arab dengan pohon sidr, pohon yang sangat istimewa karena banyak disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya, Allah menyebutnya dengan pohon surga, karena penduduk surga begitu menikmati suasana surga karena adanya pohon bidara. Inilah yang disebut dalam surat Al-Waqi'ah. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tak berduri. Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 27 hingga 32. Dengan demikian, pohon bidara bukan pohon sembarangan, tapi pohon yang sangat istimewa karena merupakan tumbuhan surga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebutkan sebagai kenikmatan di surga. Tentu saja pohon bidara di surga berbeda dengan pohon bidara di dunia. Jika pohon bidara yang ada di dunia biasanya banyak duri dan sedikit buah, maka pohon bidara di surga tidak berduri dan banyak buahnya. Awalnya,
Saat sahabat Nabi mendengar tentang pohon bidara di surga, informasi ini mengejutkan orang. Karena pohon bidara yang dikenal mereka banyak durinya. Mana mungkin Allah menyediakan kenikmatan surga dengan pohon bidara yang banyak durinya? Inilah yang ditanyakan oleh seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Orang Badui itu mempertanyakan kenapa di surga ada pohon yang bisa menyakiti penghuninya. Ia pun menyebut pohon bidara. Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa pohon bidara di surga tidak berduri, berbeda dengan pohon yang ada di dunia. Dan tempat-tempat duri pada pohon tersebut justru terdapat buah. Dan uniknya buah-buah tersebut mengeluarkan hingga 72 aneka warna dan tidak satupun warnanya sama. Diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak. Lebih dari itu, pohon bidara yang dilihat Nabi SAW di langit ketujuh saat dimi'rajkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Sidratul Muntaha. Sidrah berarti bidara, Muntaha berarti puncak atau penghabisan. Maka Sidratul Muntaha berarti pohon bidara yang merupakan puncak atau penghabisan. Karena namanya pohon bidara, jadi kemungkinan bentuknya memang seperti pohon bidara, hanya saja hakikatnya tentu berbeda. Dinamakan Sidratul Muntaha atau pohon bidara yang menjadi puncak atau penghabisan, karena di pohon inilah sumber dari segala makhluk termasuk para malaikat. Ia juga puncak dari ketinggian yang pernah dikenal makhluk karena ia terletak di langit ketujuh. Pohonnya besar tak terkira, daunnya seperti telinga gajah, sedangkan buahnya seperti kendi. Kemudian terdapat laron-laron yang terbuat dari emas. Pohon ini juga menampilkan warna yang berubah-ubah karena diliputi oleh perintah Allah. Pohon ini sangat indah hingga tidak ada manusia yang mampu menggambarkan keindahannya. Di dekat pohon inilah Muhammad SAW telah melihat wujud asli dari malaikat Jibril yang memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Al-Quran Surah An-Najm ayat 13 hingga 15. Dikatakan pula bahwa Muhammad SAW telah melihat Allah yang berupa cahaya atau hanya tertutup dengan cahaya. Di Sidratul Muntaha ini, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu seperti yang kita kenal hingga sekarang.